Ini adalah part ke-6 dari Cross Badlands. Part sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Sekarang kita kembali ke Amanda, survivor dari seri Psikopat, di mana saat ini dia sedang main dengan Frank, survivor lain yang dia temukan. Tapi Amanda mengaku kalau namanya adalah Katie karena dia tidak bisa memberikan hal terakhir yang dia miliki. Frank memiliki anak bernama Frankie dan pertemuan mereka terjadi ketika dia sedang dipojokkan oleh Cross, tapi Frank melihatnya dan membantunya. Amanda sadar kalau Frank dan Frankie membutuhkannya, tapi dia tidak bisa membiarkan mereka masuk. Dia tidak ingin terikat dengan mereka karena dia pernah mempercayai Harold Laurie dan itu adalah kesalahan terbesarnya. Sejak saat itu, dia tidak bisa mempercayai siapapun, bahkan menurutnya, Frankie mungkin aja bukan anak dari Frank. Mungkin Frank mengambilnya di tengah jalan yang dia gunakan untuk mendapatkan kepercayaan. Setelah beberapa lama dengan Frank, merasa Frank pasti sebentar lagi bertindak seperti Harold, Amanda memutuskan bertindak lebih dulu dengan membunuh Frank dan juga Frankie. Setelahnya, Amanda melanjutkan perjalanan dan saat tiba di sebuah bukit, dia melihat seseorang terkena jebakan yang besar dan melihat Amanda, orang itu pun meminta bantuan. Setelah mengeluarkan dan mengobati kaki orang itu, Amanda langsung pergi meninggalkannya untuk kebaikan orang itu sendiri karena Amanda merasa dirinya setengah gila. Saat pergi ke arah kota, dia dihampiri seorang pria berpakaian petualang bernama Danger Montana yang menodongkan pistolnya untuk menanyai apakah dia tahu kalau mencuri nogwam orang lain bisa dihukum mati dan apakah Amanda memakan tangannya sendiri serta bagaimana rasanya. Mendengar pertanyaan itu, Amanda pun bingung, tapi Montana menyuruhnya menjawab serta menyuruhnya membungkuk dan saat Amanda melakukannya, ternyata ada Cross di belakangnya yang langsung ditembak oleh Montana. Karena ini, Montana pun mengajak Amanda kabur karena para Cross mendekat. Mereka pergi ke sebuah bar dan melihat alkohol di sana, Amanda memutuskan membakar tempat itu agar para Cross tidak mendekat. Setelahnya mereka pergi ke basement dari barnya, masuk ke gorong-gorong dan pindah ke tempat lain. Para Cross pun berpesta menunggu apinya padam dan yang menjadi masalah setelah apinya padam, para Cross pasti akan mencari mereka. Karena ini, Montana pun menanyai Amanda siapa namanya dan Amanda mengaku kalau namanya Gilda dan Montana pun menawarkannya ikut ke Base M, yaitu markasnya. Tidak ada pilihan lain, Amanda pun setuju di mana Base M ada di sebuah gorong-gorong dan di sana ada dua teman Montana yaitu Sir Killweather dan The Great Kong. Killweather mempertanyakan aksi Montana karena Base M mereka ini benteng suci, tapi Montana berkata Amanda adalah perempuan jadi mereka bisa main. Killweather pun tidak yakin apakah Amanda mau main dengan mereka, tapi Montana meyakinkannya kalau Amanda pasti mau bermain dengan mereka. Karena Kong agresif, Amanda pun mengeluarkan pistolnya yang membuat Montana segera memisahkan mereka, tapi juga melucuti pistol Amanda serta mengekang lehernya. Hal ini pun membuat Amanda menyesal ke sini. Dia seharusnya tidak mempercayai Montana dan ketika ditahan, Amanda memaki mereka, tapi merasa makiannya tidak berguna, dia pun menyimpan tenaganya dan menunggu kesempatan datang. Di tengah malam, Kong diam-diam mendatanginya, ingin memaksanya main yang membuatnya melawan dan menggigit bahunya. Montana pun datang dan segera menarik Amanda serta memarahi Kong yang tidak sabaran, tapi sambil menahan Amanda, Montana berkata kalau dia di sini cuma untuk satu alasan dan kesepakatannya adalah mereka akan memberinya makan sementara Amanda akan main dengan mereka. Tapi saat Montana dan Kong ingin beraksi, Killweather mengarahkan pedangnya, menyuruh mereka menunjukkan kehormatan dan membawa Amanda ke ruangannya.
Di atas, sisa kelompok dari Cross tadi yang dipimpin oleh Red King akhirnya tiba di kota, dan ketika api di bar tadi padam, mereka mulai menyisiri tempatnya, dan ketika menemukan basement serta gorong-gorong, mereka pun masuk ke sana untuk mencari jejak manusia. Kembali ke Amanda, ketika masuk ke ruangan Killweather, dia terkejut betapa bagusnya ruangan tersebut dengan tema medieval yang cocok dengan Killweather karena berpakaian seperti kesatria. Killweather juga memberinya sebuah gaun, mereka main di sana, dan Montana yang mendengar itu akhirnya memarahi Kong karena sikap agresifnya sambil berkata tidak ada wanita yang mau dipaksa. Setelahnya, Amanda pun sadar kalau dia salah menilai ketiga orang ini. Mereka bertiga bertahan di dunia baru ini bukan dengan kabur ataupun bersembunyi, melainkan dengan live atau hidup di tengah-tengahnya. Mereka menciptakan hukum dan dunia mereka sendiri di sini, dan karena itu, Amanda pun menyebut mereka sebagai The Livers. Tak lama kemudian, seseorang mengetuk yang membuat Killweather terpaksa menyekap kembali Amanda karena sesuatu pasti terjadi. Di luar, Montana memberitahu kalau Cross terdengar, dan ternyata Cross-Crossnya sudah menyisiri seluruh gorong-gorong serta sampai di atas markas mereka. Untungnya markas mereka tidak ketahuan, dan setelah Kong memastikan mereka aman, The Livers mengadakan perayaan. Perayaan mereka telah selamat dari bahaya, dan perayaan ini juga menandakan kalau Amanda bisa bergabung ke grup mereka, serta menandakan kalau ini adalah hari kebangkitan. Dan hari kebangkitan juga hari di mana mereka bisa menemukan identitas atau jati diri baru mereka, memainkan peran baru seperti Montana yang pernah menjadi astronot dan menggunakan semua peralatan astronot. Mendengar ini, Amanda yang masih nyaman menjadi putri memutuskan untuk hanya mengubah namanya yang tadinya Gilda menjadi Amanda. Setelahnya, Montana pun membawakan daging Nogwam untuk perayaan, dan mereka pun makan dengan lahap, termasuk Amanda, meski dia tahu apa itu Nogwam. Selesai makan, Killweather pun mengajak Amanda balik ke tempatnya yang membuat Montana iri, dan Amanda pada akhirnya kembali merasa hidup. Pikirannya tidak lagi dihantui oleh Harold, bahkan karena inilah dia bersedia memberitahu The Liver nama aslinya. Tapi setelah main, Killweather tiba-tiba menyerangnya, menghinanya dengan sebutan B-word, dan dengan gaun hijaunya serta wig, Killweather menghina Amanda karena telah mencuri prianya. Sir Killweather adalah pacarnya, dan melihat ini, Amanda pun kebingungan. Setelahnya, Killweather mengikatnya di bangku, menyayat tangannya, dan mendengar teriakan Amanda, Montana dan Kong menyuruh Killweather membuka pintunya, dan mendengar alasan Killweather melakukan itu, Montana sadar kalau ini pasti Maggie, personal lain dari Killweather, dan memohon padanya untuk menghentikan aksinya. Montana yang juga punya hubungan dengan Maggie pun mengungkapkan kalau dia masih mencintainya, dan mendengar ini, Maggie akhirnya membuka pintunya. Mereka bercumbu, tapi di saat yang bersamaan, Kong berusaha melepaskan Amanda, dan sadar akan ini, Maggie pun marah karena Montana mengalihkan perhatiannya. Dia pun menyerang siapapun dengan pisaunya, bahkan mengambil tombak untuk menyerang dan melempar itu ke Amanda. Tapi Kong segera melindunginya, membuat tombak itu menancap di tubuhnya, dan melihat ini, Maggie akhirnya hilang dan Killweather kembali. Dia pun meminta maaf karena tidak bermaksud, dan Amanda meminta mereka melepaskannya karena dia mahasiswa kedokteran. Tanpa pikir panjang, Montana melepaskannya. Amanda segera membantu dan sadar kalau ternyata fantasi mereka ada batasnya, dan The Liver saling membutuhkan. Setelah mengobati Kong, Amanda mencuri senjata Montana. Dia berencana untuk pergi karena dia tahu bagaimanapun keadaannya, dia selalu dirugikan. Montana merasa itu yang terbaik, tapi sesaat kemudian Kong memberi sinyal, dan ternyata di luar, seorang Cross nampaknya mendengar perselisihan mereka tadi dan berusaha membuka tembok ke markas mereka.
Montana awalnya tidak khawatir karena ada banyak puing di depan temboknya, tapi Amanda memberitahu yang jadi masalah adalah Cross tahu mereka di sini dan para Cross tidak akan berhenti sampai mereka ditemukan. Setelahnya, Cross itu juga terdengar berteriak, memanggil yang lain yang membuat Montana berencana pergi untuk membunuhnya, tapi Amanda merasa itu percuma dan mereka harus kabur. Montana pun menolak karena dia lebih baik mati daripada meninggalkan rumahnya, dan mendengar ini, Amanda meminta Killweather membuka pintunya. Dia akan pergi keluar, dan karena para Cross pernah melihatnya, itu mungkin akan membuat mereka berpikir kalau di sini cuma ada dirinya, dan dia akan memancing mereka keluar dari kota serta kabur di perbukitan. Killweather pun bertanya kenapa Amanda melakukan ini untuk mereka, yang dijawab Amanda kalau mereka memberinya harapan meski dengan cara yang aneh. Setelahnya Amanda pun keluar, dan ketika melihat para Cross masuk ke gorong-gorong, dia langsung menembaknya sebelum kabur dari sana. Mendengar suara tembakan, The Livers pun sadar Amanda benar-benar melakukannya, tapi saat kabur, sialnya seorang Cross tiba-tiba muncul memukul Amanda, dan ketika Cross itu ingin menyerang lagi, seseorang menembaknya yang ternyata adalah Montana. Setelahnya mereka pun kembali kabur, dan melihat Cross-Crossnya menemukan wanita, Red King pun menyuruh mereka segera menangkapnya. Para Cross pun mulai menyisiri rumah-rumah di kota, sementara Amanda dan Montana bersembunyi di rumah lain tapi jauh dari para Cross. Amanda pun merasa mereka harus mencari basement di mana mereka bisa bersembunyi, tapi Montana yang menganggap kalau mereka melewati hari kebangkitan malah mengganti peran. Persona barunya adalah suami yang baru di PHK, tapi alih-alih menyadarkannya, Amanda malah ikut bermain. Mereka menjadi suami istri dan bermain peran selagi para Cross mencari mereka. Entah berapa lama mereka roleplay di sana, mereka menghabiskan waktu dengan berpura-pura menjadi pasangan, tapi Amanda merasa dunia menjadi lebih baik. Mereka bertindak seolah-olah dunia masih normal. Mereka membuat backstory lain dari diri mereka sendiri, menganggap tikus goreng sebagai shepherd pie. Montana percaya kalau Amanda sedang hamil, bahkan mereka mencari nama untuk bayi mereka. Ketika makanan mereka habis, Montana pergi bekerja, dan selagi Montana pergi, Amanda semakin halu. Dia menghitung tangga menuju bulan, membayangkan hidup di sana bareng Montana, bahkan dia membayangkan itu sambil bersantai di atap. Ketika melihat Cross sedang menggila di satu rumah, Amanda menganggap kalau mereka hanyalah homeless gila yang membuatnya berusaha menelpon Montana menggunakan HP rusak, tapi karena tidak ada jawaban, dia menganggap kalau mereka lupa bayar tagihan. Tapi di momen itu, Amanda juga ingat kalau awalnya dia setengah gila, tapi bagaimana kalau sekarang dia benar-benar menjadi gila? Bagaimana kalau dia menjadi seperti Harold Laurie, dan karena itu dia pun bersembunyi di lemari, tapi tak lama kemudian Montana kembali. Dia kembali membawa makanan, yaitu sekumpulan anak anjing, tapi ketika Amanda ingin memasaknya, suara dentuman terdengar, dan di momen itu mereka akhirnya sadar dari fantasi mereka karena para Cross mendekat. Di luar, Red King dan kawanannya mulai berpawai ria dan membakar sekitar sambil terus mencari mereka berdua. Melihat ini, tahu mereka tidak akan bisa selamat, Montana berencana memancing para Cross, sementara Amanda harus pergi mengamankan bayinya. Amanda hanya memberi jawaban yang diinginkan Montana, dan setelahnya Montana pun pergi menembak Red King untuk memancing para Cross. Tapi naasnya, dia berhasil di pojokan yang membuat Red King menertawakannya, dan tahu dia tidak bisa selamat, Montana pun akhirnya bun-bun. Mendengar suara tembakan dibarengi dengan nyanyian para Cross, Amanda sadar sesuatu yang buruk telah terjadi, dan setelah berdiam selama seminggu, Amanda pada akhirnya keluar dan menemukan mayat Montana dengan kepala yang bolong. Dia pun kembali ke base M membawa topinya, dan mengetahui ini, Kong dan Killweather tidak bisa menahan air mata.
Amanda bisa melihat kalau mereka berdua tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan dia bisa menebak kalau mereka akan mati dalam waktu 3 bulan karena The Livers adalah trio dan mereka membutuhkan keseimbangan. Setelahnya, Killweather menyuruhnya menyimpan topi Montana, merasa Montana pasti ingin begitu, dan selama bersama The Liver, Amanda sadar dia belajar banyak hal, terutama konsep hari kebangkitan yang membuat dunia terasa lebih segar dan baru, yang membuatnya bisa melupakan Harold dan kengerian masa lalu, bahkan dia bisa melupakan Amanda dan menjadi apapun yang dia inginkan. Saat Amanda pergi meninggalkan base M, seseorang memanggilnya yang ternyata adalah Michael, orang yang dia selamatkan di awal yang sekarang kembali terkena jebakan. Tapi melihat ini, Amanda sadar kalau dunia benar-benar berubah dan yang tersisa hanyalah The Livers dan juga Nogwams. Dan sambil mengeluarkan pedangnya, Amanda berkata kalau dirinya bukanlah Nogwams. Setelahnya, Amanda kembali ke base M yang membuat Killweather terkejut, tapi Amanda berkata panggil dirinya Montana dan dia membawa makanan. Setelahnya, The Livers kembali utuh dan Amanda juga sadar kalau dia sebenarnya sudah gila sepenuhnya. Jadi sekarang mereka akan menyantap Nogwams ditemani minuman yang Killweather simpan.